Lumayan. Itu, Ada apa? ayahku sakit dan dirawat di rumah sakit. Tapi sekarang aku tidak punya uang. Bisakah kamu? Ya sudah, kalau kamu tidak nyaman, tidak apa-apa. Tunggu dulu. 5.000 cukup tidak? Cukup. Kamu bawa uang sebanyak itu terus ya? Kalau tidak apa-apa ketemu orang tua. Bagaimana cara menolong orang yang dirawat di rumah sakit? Kita baru kenal. Kamu tidak takut aku menipu kamu ya? 5.000 bisa menguji karakter kamu, itu sepadan. Hai, kamu bilang begitu, tidak takut aku tidak meminjamkannya. Ambil saja. Terima kasih, aku pergi dulu. Hai, aku antar kamu ya. Tidak perlu, aku pergi sendiri saja. Hai, permisi, Liming tinggal di kamar mana? 501. Ayah. Kamu kenapa lagi? Aku tidak apa-apa. Hai, kenapa kamu datang? Li meneleponku, bilang kamu masuk rumah sakit. Aku sangat khawatir takut kamu kenapa-kenapa, jadi langsung datang. Dokter bilang apa? Kamu tahu sendiri cara Li bicara, 5 bisa jadi 10. Pasti bikin kamu ketakutan. Tidak apa-apa. Cuma sedikit pusing dan sesak napas, tidak ada masalah besar. Istirahat sebentar saja sudah baik, bisa pulang. Menurutku lebih baik tinggal di rumah sakit semalam saja. Jangan buru-buru pulang, tunggu dulu diperiksa lagi, oke? Rawat inap mahal, aku tidak mau. Ayah. Tidak mau juga harus tinggal. Dan akhir-akhir ini kamu sering merasa sesak dadakan. Benar-benar tidak ada masalah besar. Kamu jangan khawatirkan aku. Aku benar-benar tidak apa-apa. Kamu. Justru kamu. Ayah, aku sudah besar, kamu masih memperlakukan aku seperti anak kecil. Setiap hari diingatkan. Pagi diingatkan, sore diingatkan lagi. Seberapapun besar, dia tetap anakku. Orang tua seumur hidup. Hanya untuk anak-anaknya. Bagaimana bisa tidak peduli? Papa yang baik, tapi soal ini harus dengar aku. Menginap semalam dulu, observasi, besok aku jemput. Oke? Baiklah. Wah, tidak buruk. Kamu pintar memilih. Pesan semua menu andalan. Bagaimana keadaan ayahmu? Tidak ada masalah. Aku hampir lupa. Nah, uang lebihnya kembalikan dulu padamu. Aku tidak buru-buru, kalau kamu butuh, pakai saja. Tidak bisa. Pinjam kembalikan. Pinjam lagi tidak sulit. Sup iga rebus dengan bambu muda. Terima kasih. Si cabai kecil ganti pacar lagi. Sudahlah, jangan ngomong sembarangan. Pekarnya lumayan tampan. Jahat. Si cabai kecil. Tertawa apa? Kamu ikut-ikutan gosip. Kamu kenal baik dengan orang sini? Tentu saja. Di daerah ini, siapa yang tidak kenal Lee Sindu? Kalau tidak, berarti belum keluar. Jangan-jangan kamu si kepala geng legendaris? Kalau aku kepala geng, masih perlu pinjam uang padamu? Benar juga. Sebagai kepala geng, mengejar pencuri saja tidak bisa. Pinjam uang malah ke orang luar seperti aku. Terlalu payah. Kenapa hambar begitu? Kamu laki-laki atau bukan? Hebat. Pelayan, bir putih. Siap. Begitu royal, berarti kamu yang traktir ya? Tidak masalah. Bercanda, hari ini aku pinjam uang padamu. Tentu aku yang traktir. Kalau mau berterima kasih, traktir aku sekali makan. Lalu kamu mau apa lagi? Menikah denganku. Jangan sombong, aku takut kamu tidak sanggup. Tidak sanggup, akan mati kepedasan, siapa yang berani sentuh? Belum tentu. Tidak tahu berapa banyak orang. Diam-diam naksir padaku. Bir putih datang. Terima kasih ya. Ayo. Sebagai ucapan terima kasih karena kamu sudah membantuku hari ini. Aku mau minum bersamamu. Kak Ting, kok tiba-tiba ingat sama aku? Hei, pacarmu mau selingkuh sama orang lain. Masa ya aku nggak cari kamu? Kamu ngomong apa sih? Aku lihat Sindu sama seorang cowok. Dia punya banyak teman, itu wajar kok. Hubungan mereka nggak biasa. Mereka ngobrol dan tertawa bersama.
Cowok itu lumayan tampan juga. Tampan aja Shinru suka, udah deh kamu. Cepat pulang dan tidur. Kamu ini nggak sadar sampai kejadian buruk terjadi. Aku serius, kamu harus datang dan lihat sendiri. Ah, aku nggak ada waktu. Kamu ngapain sih? Hei, Ayo, minum. Xiaoyan, ITU Shinru? Paman. Bukan, cuma teman. Nggak ada apa-apa. Anak ini nggak tahu lagi pergi kemana. Seharian nggak kelihatan. Xiaoyan mana? Maaf ya. Harus minta kamu jemput aku dari rumah sakit. Nggak apa-apa paman. Ini kewajiban aku. Udah malam. Besok kamu masih harus kerja. Pulang saja. Paman tidur duluan ya. Oak. Aku tidur dulu, Tempat tidur di rumah enak banget, pelan-pelan. Aku bantu kamu tuang minumannya. Udah, jangan minum lagi. Kamu udah mabuk. Aku nggak mabuk, cepatlah. Ayo, bersulang. Bersulang. Udah, cukup, jangan minum lagi. Aku nggak mabuk. Oke, nggak mabuk. Aku nggak bakal mabuk berapapun minumnya. Aku tahu. Nggak apa-apa kok. Kamu aja udah gak bisa tuang minuman dengan stabil, Kak. Nggak tumpah kok. Ayo tuangnya bagus. Ayo minum. Kok kamu lagi sih? mereka berdua kayaknya bukan teman biasa. Shinru udah agak mabuk nih. Aku bohong kalau anjing. Cepetan ke sini. Kamu di mana? Aku langsung ke sana. Minum. Minum sampai mati. Kamu masih minum? Aku nggak mabuk kok. Aku masih kuat. Aku bilang, jangan minum lagi, kamu nggak kuat. Siapa bilang aku nggak kuat? Kalau aku nggak kuat, aku kasih tahu. Kalau aku nggak kuat, gimana aku bisa bertahan sampai sekarang? Selama ini, aku selalu berusaha bilang ke diri sendiri, harus bertahan. Jangan jatuh. Aku harus kuat. Tapi aku nggak bisa. Ibu ninggalin aku sama ayah. Ayah juga sering harus ke rumah sakit. Setiap hari aku takut kalau ayahku nggak ada lagi gimana. Setiap hari aku nggak bisa tidur. Sekarang aku juga nggak ada kerjaan. Biaya pengobatan ayahku mahal banget. Aku takut aku nggak kuat. Aku nggak tahu harus bertahan sampai kapan. Udah, jangan nangis. Kamu ngerti apa? Kalian orang kaya, nggak ngerti susahnya orang miskin. Kalian cuma tahu apa yang berharga. Setiap orang punya susahnya masing-masing. Nggak semua orang harus tunjukin susahnya. Biar orang lain lihat. Udah tidur? Katanya kuat minum, ya ampun. Bangun, ayo bangun, ya ampun. Bos. Ada yang tahu cewek ini tinggal di mana? Nggak tahu. Ayo bangun, pulang ya, jangan tidur lagi. Ayo bangun. Bos, berapa nih meja ini? 268. Uangnya sudah di meja ya? Oak. Ayo pergi, kita pergi ya. Xiaoyan, topi hijau ini sudah sampai ke tumit. Ayo, pergi. Ini kan sudah masuk. Akhirnya sampai.
tidak perlu dibantu. Halo, apa yang kamu lakukan? Kamu mau kemana? Tidak perlu dibantu. Halo, aku kasih tahu ya, kamu sekarang jangan pergi kemana-mana. Di sini saja, istirahat yang baik. Kamu lihat diri kamu seperti apa? Wang Cheng. Bagaimana? Kenapa baru datang? Orang lain sudah naik duluan. Sudah naik. Iya, menunggu kamu. Bodoh sekali menunggu di sini. Bagaimana kamu jadi pacar? Pacar kamu saja sudah diambil orang. Tahu di kamar mana? Bagaimana aku tahu? Tapi tadi aku lihat lift mereka. Berhenti di lantai 9. Tunggu. Walaupun tidak ikut naik, aku perhatikan lantai mereka. Aku pintarkan, kasih tahu, cowok itu lumayan ganteng. Kamu diam saja. Tidak ada cara. Aku sudah buka. Di lantai ini, pergi. Sana. Pergi. Buka pintu. Cari siapa? Aku cari pacar aku. Suami, siapa? Dia siapa? Maaf, maaf. Tolong, bantu bawa baju ini untuk dicuci. Oak, Terima kasih. sama-sama. Zenro. Kemarin kamu pergi ke Hotel Anyueya. Siapa pria yang bersamamu itu? Kamu mengikutiku? Apa yang kalian bicarakan? Ayah, tidak apa-apa. Paman, kemarin Shinru tidur di hotel dengan pria lain. Zenro, Ada APA? Ayah, bukan seperti itu. Jangan bicara sembarangan pada ayahku, oke? Aku bicara sembarangan, kamu sendiri yang tahu. Awalnya aku tidak percaya apa yang dikatakan Wang Ting. Tapi lihatlah kamu, memakai baju pria tanpa celana. Hanya mengenakan handuk mandi dan pulang, lihatlah dirimu seperti apa. Kamu lebih percaya omongan orang lain daripada kata-kataku. Apakah aku tidak memiliki kepercayaan sama sekali di matamu? Aku juga ingin mempercayaimu. Aku juga tidak ingin meragukanmu. Tapi, Pada akhirnya, kamu tetap tidak percaya padaku, jadi aku tidak perlu bicara lagi. Shinru, aku juga tidak ingin meragukanmu. Kalau kamu tidak melakukan hal yang salah padaku, katakan padaku, siapa pria yang bersamamu tadi malam? Siapa sebenarnya? Shinru? Kamu jelaskan saja pada Xiatian. Ayah, kamu ide saja.
Paman, kamu tidak apa-apa? Kenapa kamu pulang begitu cepat? Seharusnya tetap di rumah sakit untuk observasi. Jangan khawatir tentang urusanku. Lihat, kamu membuat ayahku marah. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu harus 100% mempercayaiku. Jangan karena satu dua kata orang lain langsung meragukanku. Kalau kamu tidak percaya padaku, lebih baik kita putus saja. Putus. Shinro. Kenapa kamu bisa begitu mudah mengatakan kata putus? Dua orang yang bersama. Ada masalah. Harus diselesaikan dengan baik. Jangan sembarangan bilang putus. Ayah, aku tidak bermaksud begitu. Shinru, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Xiaqian. Apapun itu. Jangan hanya mendengar satu sisi cerita. Semuanya butuh bukti. Kamu seorang pengacara. Harusnya kamu sangat mengerti. Dan aku percaya Shinru tidak akan melakukan hal seperti ini. Ada beberapa kata. Setelah kamu ucapkan, tidak bisa ditarik kembali. Jangan karena emosi lalu bicara sembarangan. Mengerti? Maaf, aku terlalu impulsif. Karena aku terlalu dulu padamu, makanya. Sudahlah. Tidak apa-apa. Kamu pergi dulu, urusan lain nanti saja. Baiklah. Aku pergi dulu. Setelah pulang kerja aku akan menjemputmu. Pasti tunggu aku. Baik. Dia akan menunggumu. Cepat pergi kerja. Zenro. Ayahku sudah bilang, kamu masih tanya apa? Cepat pergi. Paman, aku pergi dulu. Baik, pulang dulu. Oh iya, ayah. Kenapa kamu sudah keluar dari rumah sakit? Bukannya dokter bilang, harus diobservasi beberapa hari lagi? Ayah tidak bisa menemukanmu. Makanya minta bantuan Xiatian untuk menjemputku pulang dari rumah sakit. Cepat ganti baju. Permisi. Di mana letak Taman Naga Emas ini? Tidak tahu. Terima kasih. Sama-sama. Zenro. Ayah, sarapan sudah siap. Ayah. Ayah, kamu baik-baik saja? Ayah, jangan menakutiku. Ayah, cepat bangun. Ayah. Ayah, kamu baik-baik saja? Jangan menakutiku. Ayah. Ayah. Ada orang di sini? Ayah, bangunlah, ayah. Jangan menakutiku, aku hanya punya kamu. Bangunlah, ayah. Ayah, jangan menakutiku. Dokter, bagaimana? Apakah kamu keluarga Liming? Ya, apakah ayahku perlu dirawat? Seharusnya tidak perlu, kan? Jika tidak perlu, aku akan membawanya pulang. Dia tidak suka dirawat di rumah sakit. Maaf,
pasien sudah sampai di saat terakhir. Jika masih ada yang ingin disampaikan, sekarang bisa ditemui. Apa, dokter? Apakah kamu sedang membicarakan ayahku? Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ayah. Ayah, kamu dengar aku bicara? Ayah. Zenro. Ayah akan pergi. Ayah, kamu tidak bisa meninggalkan aku sendirian. Kalau kamu pergi, aku sendirian, ayah. Maaf, Zenro. Ayah tidak bisa janji sama kamu. Kamu harus hidup baik-baik nanti. Hidup dengan berani. Jangan ayah, aku mau kamu janji, jangan tinggalkan aku. Shinru, dengarkan aku. Ayah minta maaf sama kamu dan mama. Maaf sama kalian. Aku dan mama hidup bahagia, kamu tidak salah sama aku. Kalau kamu benar-benar merasa salah sama aku, maka jangan tinggalkan aku, kamu tidak bisa meninggalkan aku sendirian lagi. Sepanjang hidupku, aku berhutang banyak sama kalian. Terlalu banyak. Tidak bisa bayar. Di kehidupan selanjutnya, baru aku bayar. Kamu tidak boleh bicara seperti itu. Waktuku tidak banyak lagi. Ada satu hal selalu di hatiku. Selama ini, aku tidak bisa melupakan kakakmu. Setelah ayah pergi, kamu bantu ayah cari dia. Baik. Kalau begitu, kamu ikut aku cari. Kakak pasti sangat ingin ketemu kamu. Ayah dan mama sangat menyesal. Bilang sama dia. Ayah mama minta maaf sama dia. Sejak kecil dia sudah diberikan ke orang lain. Kalau bisa, nanti kalian berdua hidup bersama. Kamu harus baik sama kakakmu. Kakak sangat kasihan. Sejak kecil hidup di bawah naungan orang lain. Setiap hari harus melihat muka orang. XINER. Shinru. Jangan nangis. Ayah. Jangan menangis. Pergi cari kakakmu. Baik. Lihat apakah dia baik-baik saja. Katakan padanya, ayah dan ibu, minta maaf padanya. Minta dia memaafkan kita. Paisaka kamu. Paisaka kamu berjanji padaku. Baik. Setelah ayah pergi, kamu tidak akan sendirian lagi. Ayah. Zenro. Kamu pergi ke restoran Yulai cari Bos Chen. Dia teman lama ayah. Alamatnya ada di rumah. Di laci kedua bawah meja. Zenro. Sayangku. Ayah. Ayah tidak memberimu hidup yang baik.
Ayah minta maaf padamu. Tanpa ayah, aku baik-baik saja. Ibumu datang. Aku harus pergi. Ayah, kamu tidak boleh pergi. Aku harus pergi. Kamu tidak boleh pergi, ayah. Jangan tinggalkan aku. Kamu tidak boleh pergi. Bangun. Jangan tinggalkan aku. Bangun, bangun. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Ayah, kamu pergi tinggalkan aku. Apa yang harus kulakukan? Jangan tinggalkan aku, ayah. Ayah, ibu. Kalian pasti sudah berkumpul di surga sekarang, kan? Aku sangat merindukan kalian. Kalian baik-baik saja, kan? Mulai sekarang, aku sudah belajar hidup sendiri. Di sisiku, ada Xiatian yang akan menemani dan merawatku. Mulai sekarang, aku juga akan menjadi sangat kuat. Jadi kalian tidak perlu khawatir tentang saya. Dan besok saya akan berangkat mencari kakak saya. Setelah menemukan kakak saya pasti akan segera membawanya kembali untuk menemui kalian. Paman dan Bibi, kalian tenang saja. Saya pasti akan merawat Shinru dengan baik untuk kalian. Tidak akan membiarkannya terluka sedikit pun. Besok akan pergi mencari kakakmu ya? Iya. Kenapa tidak memberitahu saya sebelumnya? Saya bisa minta cuti dari perusahaan. Akan pergi bersamamu. Tidak perlu. Saya hanya pergi beberapa hari. Sendiri pun bisa. Saya khawatir padamu. Benar-benar tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya bisa sendiri. Jangan anggap saya seperti anak kecil. Hanya saja tidak tenang padamu. Apa yang tidak tenang? Hanya naik mobil beberapa jam. Xiatian, kenapa kamu beli begitu banyak barang? Tahu kami tidak punya waktu, saya beli beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Di sana pasti akan berguna. Terima kasih ya Xiatian. Kamu selalu baik padaku. Hari ini, saya lihat ramalan cuaca. Katanya cuaca di sana tidak begitu stabil. Bawa beberapa pakaian lebih jangan sampai kedinginan saat saya tidak ada. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Tahu kok. Sebenarnya, saya sangat ingin pergi bersamamu, tapi benar-benar tidak bisa minta cuti. Tidak apa-apa, saya sendiri pun bisa. Jadi, kamu sendiri harus hati-hati jika ada apa-apa. Langsung telepon saya ya, mengerti? Mengerti. Kalau budget malam, ini kita pergi makan bersama ya. Anggap saja sebagai perpisahan dulu. Apa yang perlu perpisahan? Saya hanya pergi beberapa hari saja. Pertama kali berpisah, saya tidak tega padamu. Baik. Shinru datang. Shinru, ayo, mari. Sudah menunggu lama. Xiatian, Shinru datang. Baik-baik. Zenro. Dari saling mengenal, memahami, hingga saling mencintai. Hari-hari yang kita lalui bersama, Bejada Hangit. Kecantikan, kemurahan hati, dan kecerdasanmu, semuanya memberitahu saya dengan dalam. Kekuatan cinta. Sangatlah besar. Hari ini, mari kita lakukan sesuatu bersama. Sekarang, ledakan itu.
Shinru, maukah kamu menikah denganku? Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Zenro, kamu tahu tidak? Cincin ini adalah peninggalan nenekku untuk ibuku. Ibuku bilang padaku, jika kamu bertemu gadis yang kamu suka, berikan cincin ini padanya. Shinru, menikahlah denganku, terimalah dia, terimalah dia. Ya, terimalah dia. Terimalah dia, terimalah dia. Terimalah dia, ambillah, ambillah. Kamu bangun dulu, Xiatian. Kamu janji padaku dulu. Bangun dulu. Kamu tahu aku paling benci dipaksa. Cepat bangun. Apakah kamu tidak menyukaiku? Ini bukan masalah suka atau tidak suka. Ayahku baru saja meninggal. Jadi aku harus merawatmu seumur hidupku. Hidupku belum pasti. Maaf ya, Maksudmu? sekarang waktunya tidak tepat. Dan aku sedang bingung, kamu mengerti tidak? Aku tidak ingin melakukan perubahan apapun. Shinru, katakan padaku. Kapan waktu yang tepat? Setelah aku menemukan kakakku, baru kita bicara. Kakakku sekarang adalah satu-satunya keluargaku. Sebelum menemukannya, aku tidak bisa membuat keputusan apapun. Aku mengerti. Setelah menemukan kakakmu, aku akan melamarmu lagi. Biar dia tahu betapa bahagianya kita. Berapapun lama waktunya, aku akan menunggumu. Karena kamu adalah gadis yang layak untuk dicintai. Terima kasih ya, Xiatian. Bagus, sangat bagus. Semangat, Xiatian. Semangat, semangat, Xiatian, semangat. Semangat, Xiatian. Semangat, semangat, Xiatian. Semangat. Xiatian, kamu pulang dan istirahatlah. Sudah seharian, besok masih harus kerja. Aku juga ingin tidur cepat, besok harus bangun pagi. Shinru. Malam ini, bisakah kamu tidak pergi? Tidak pergi. Kamu akan pergi besok. Aku tidak tega. Aku hanya pergi menemui kakakku, beberapa hari saja aku akan kembali. Itu berbeda. Ini pertama kalinya kita berpisah. Aku benar-benar takut aku akan merindukanmu. Merindukan apa? Hanya beberapa hari saja. Zenro. Kita sudah kenal begitu lama. Bisakah kita lebih dekat lagi? Apa maksudmu lebih dekat lagi? Xiatian, kamu ngapain? Kamu selalu memikirkan apa sih? Aku hanya ingin memastikan hubungan kita, Shinru. Pergi sana, jangan pergi. Zenro. Cepatlah pulang mandi dan tidur. Buka pintu. Shinru. Buka pintu, Shinru. Shinru. Akhirnya sampai. Aduh pinggangku. Lelah sekali. Oh, terima kasih. Tolong di depan cepat ya. Oh baik. Nona. Ada apa? Halo, ini kartu nama saya. Gao Hao, fotografer ya. Tadi saat kamu mengambil air di mobil, aku lihat cahayanya bagus, jadi aku memotretmu beberapa foto. Kenapa kamu memotretku? Aku tidak punya niat buruk. Bisakah kamu menghapusnya? Aku tidak suka difoto sembarangan. Aku benar-benar tidak punya niat buruk. Sudahlah. Kalau kamu tidak percaya, foto ini bisa kuberikan padamu. Di sini ada alamatku. Setelah aku mencetak fotonya, bisa kuberikan padamu. Tidak usah. Sekarang banyak orang yang iseng.
Halo. Maaf, aku ingin mencari bos kalian. Baik, tunggu sebentar ya. Bos ada yang mencari kamu. Datang. Halo, ada yang bisa saya bantu? Pak Chen ya? Halo. Saya anaknya Ling Ming. Tunggu. Saya pemiliknya tapi saya tidak pakai marga Chen. Marga saya Li. Bukankah ini restoran Yulai? Iya, Pak Chen yang kamu cari itu. Mungkin orang yang dulu. Lalu sekarang dia di mana? Dia sudah meninggal. Bagaimana bisa? Beberapa tahun lalu dia meninggal karena kecelakaan. Setelah itu keluarganya menjual restoran ini kepada saya. Lalu seluruh keluarga pindah. Kalau tidak ada hal lain, saya sibuk dulu ya. Siapa? Permisi, apakah ini keluarga Tang? Bukan. Ada keperluan apa? Maaf, boleh tanya dulu di sini. Apakah ada keluarga bermarga Tang tinggal? Tidak tahu. Benar kan? Halo Nona, butuh bantuan? Halo, saya ingin kamar single. Kamar single diskon 180 semalam, kamu beruntung. Hanya tersisa satu kamar terakhir. Masih beruntung, mahal sekali. Di sini sudah sangat murah. Kamu bisa cek tempat lain. Sudah saya coba. Di sini, bisa lebih murah lagi? Ini kamar diskon terakhir. Kalau tidak mau, habis. Baiklah, saya ambil kamar ini. Menginap berapa hari? 1 hari dulu. Tolong tunjukkan KTP Anda. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat memberikan layanan. Sia-sia Tian, saat butuh kamu tidak ada. Sia-sia Tian, aku tidak punya uang. Cepat transfer ke rekeningku. Nona, tunggu sebentar. Ada apa? Maaf, uang jaminan yang Anda bayar sudah habis. Jika ingin memperpanjang, tolong bayar uang jaminannya sekarang. Saya masih ada urusan, bisa bayar nanti? Maaf, kami punya peraturan, tolong bayar sekarang. Baiklah, berapa? 300. Tunggu sebentar. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat memberikan layanan. Kayaknya aku mending check out dulu aja deh. Oke, kamu siapin barang-barangmu ya. Jangan ada yang ketinggalan, nanti turun, aku urusin proses check out-nya. Oke. Boleh tanya nggak, di sekitar sini ada tempat makan yang enak dan murah? Ada tempat makan yang enak dan murah? Keluar kiri, banyak toko-toko. Oke, makasih ya. Aku udah cek data selama hampir 10 tahun. Di sekolah kita nggak pernah ada orang yang namanya listener. Mungkin namanya salah? Mending cari info yang lebih jelas dulu, baru cari lagi. Oke, makasih ya.
Halo, aku lagi nggak di rumah. Tolong tinggalkan pesan setelah bunyi, BF. Hello, Ming Lang. Aku tahu kamu di rumah. Kapan kamu balik kerja? Di perusahaan banyak banget hal yang perlu kamu urus. Sueli, aku bawa oleh-oleh nih. Cepetan panggil semuanya. Oke, semuanya cepetan datang. Tang Zong udah balik. Semuanya cepetan datang, bagi-bagi oleh ini. Apa sih yang banyak banget ini? Wang Zong mana? Wang Zong nggak tahu. Tang Zong mana sih ya? Oh, dia dalam. Makasih, Bagi-bagi dong. makasih, Cheng Zong. Ini bagus, ini bagus. Orang sibuk, akhirnya balik juga. Lihat tuh, banyak banget dokumen menumpuk. Amble. Dokumen ada kamu yang ngurus, aku nggak takut. Aku paling nggak tahan sama pesan-pesan, kejar-kejaran, kamu itu. Aku baru pergi beberapa hari, ini udah balik kok. Ayo deh, aku juga sibuk. Cepetan balik, cepetan balik. Bos udah datang, masih nggak kerja? Udah, cepetan balik. Cepetan balik. Oh. Lihat kamu deh, nggak kayak bos. Semuanya nggak dengerin kamu. Kalau semuanya dengerin kamu, kan bagus. Kliennya mana? Udah lama nunggu di ruang rapat. Udah lama. Bukannya jam 10? Mereka sangat serius sama pesanan ini. Siapa ya? Kamu masuk aja, nanti tahu. Bao Shu. Ternyata klien besar itu kamu ya? Ayah. Baiklah, baiklah. Kalian pikir grup Dashan kami bukan klien besar ya? Tentu saja klien besar. Begini, grup Dashan sedang mempersiapkan perayaan ulang tahun kelima IPO. Kami ingin meminta perusahaan elit kalian untuk membantu kami mempersiapkannya. Sebenarnya, grup Dashan yang sebesar ini. Kenapa harus mencari perusahaan kecil seperti kami? Bagaimana mungkin grup elit adalah perusahaan kecil? Semua orang tahu perusahaan elit adalah perusahaan PR yang berkembang paling cepat. Bagaimana tertarik bekerja sama dengan kami? Apa ayahku tahu tentang ini? Tahu dong. Semua urusan perusahaan, Pak Tang tahu semuanya. Benar-benar tidak berubah sama sekali. Kamu juga tidak berubah kan? Jujur saja, Paman Bao. Perusahaan kami sudah lama tidak mendapatkan acara PR dari grup sebesar ini. Aku khawatir. Kami tidak bisa memenuhi harapan. Kamu terlalu merendah. Lihatlah, selama ini kami terus memperhatikan kalian. Dalam beberapa tahun ini, perusahaan kalian hampir memenangkan semua penghargaan PR. Perusahaan internasional terkenal, Will Corporation, juga bangkit kembali setelah jatuh di bursa saham. Dengan bantuan perusahaan kalian. Paman Bao. Kamu masih jago, investigasi awalmu sangat detail. Tentu saja. Bagaimana bekerja sama dengan kami? Lihatlah ayahmu. Apakah masih sama seperti dulu? Biar aku pikirkan dulu. Ming Lang. Dengarkan nasihat Paman Bao. Paman Bao punya beberapa kata yang mungkin tidak enak didengar. Di dunia bisnis, tidak ada musuh abadi. Hanya kepentingan yang abadi. Kalau kamu terus mempertahankan perasaanmu, yang paling dirugikan adalah kepentingan perusahaanmu. Lihatlah. Bekerja sama dengan grup Dashan, bagi kalian. Itu sangat menguntungkan dan tidak ada ruginya. Mengerti? Terima kasih Paman Bao. Baik, aku pergi dulu. Baik. Bagaimanapun juga, saya senang bertemu denganmu. Saya juga, saya akan mengantarmu. Baik, baik. Sudah, tidak usah diantar, saya bisa turun sendiri. Pertimbangkan lagi apa yang baru saja dibicarakan. Baik, pamit dulu, Paman Bao. CEO Kiao. Datang. Maaf, terlambat. Eo. Hello. Datang terlambat harus minum segelas. Tidak masalah. CEO Kiao, katakan sesuatu. Kamu suruh saya minum berapa gelas, saya akan minum berapa gelas. Saya beritahu kamu, hari ini keberuntunganmu sangat bagus. CEO Xiaokong baru saja datang dari Tianjin, baru turun dari pesawat. Dia langsung menuju ke sini, malam ini. Harus melayannya dengan baik, nanti kita bersama-sama membicarakan rencana kerjasama ini. Tidak masalah, ayo CEO Zhao. Pertemuan pertama, saya duluan minum. Saya duluan minum.
Hari ini, kita tidak bicara urusan kerja. Besok saja. Kalau begitu, CEO Zhao. Besok kapan kamu ada waktu, beritahu saya. Besok saya akan datang langsung ke tempatmu, boleh? Besok kapan? Tergantung malam ini seru atau tidak. Saya tahu, saya mengerti. Karena CEO Zhao begitu bersemangat, kita minum lagi. Kalimat ini bagus, saya suka, ayo minum. Ming Lang, saya beritahu kamu, minum. Selalu tidak bisa menang melawan CEO Zhao. Tentu saja. Minuman ini enak. Tapi sepertinya kurang sesuatu. Benar. Xiao, di mana orangmu? Saya baru saja telepon, semuanya cewek cantik, teman-teman saya. Mereka seharusnya segera datang. Sangat cocok dengan keinginan saya. Ayo, minum. Bos, kamu tertawa begitu senang. Bisa tidak bantu saya diskon? Ini tidak mungkin. Lihat saya makan begitu lahap, jadi iklan hidup toko kamu. Kalau begitu begini saja. 12 yuan. Potong saja, hitung saja 10.000 ya. Gadis ini cukup cerdik ya. Untuk hidup sih. 10.000. Perusahaan Per Tang Minglang. Juru selamat. 24, 5, 20, 15. Ayo cepat minum buruan minum. Kalah minum. Oke. Ayo 5.20. 5 belas. Maaf, aku harus angkat telepon dulu. Minum. Ayo lagi. Halo, saya Lee Sinru. Siapa? Saya Lee Sinru, kamu ingat saya? Lee Sinru yang mana? Telepon apa sih? Halo, dia sedang sibuk bicara denganmu. Kami di ruang 304, karaoke Hindi. Cepat datang ya, sampai jumpa. Telepon. Ayo lanjut ya. Ayo 5, 20, 15. Xiao, kami sudah datang. Datang. Selamat datang ya. Ayo, selamat datang. Temani bos Xiao. Temani bos Xiao ya. Temani dengan baik ya. Xiao, ini punyamu. Cowok ganteng. Cowok ganteng, ayo melompat. Dia ngapain sih? Malam-malam datang ke tempat seperti ini, penuh lampu dan musik. Kenapa baru datang? Cepat masuk. Eo. Lompatannya bagus. Tang Minglang. Kamu ngapain? Bajingan. HP. Terima kasih ya. Maaf tadi ya. Tidak menemukanmu. Kalau begitu. Aduh.
Kamu datang untuk meminjam uang, ya? Bagaimana kamu tahu? Aku baru saja. Tidak sengaja melihat SMS MU. Kenapa kamu melihat handphone orang lain? Kan bilang tidak sengaja, kamu pelit. Mau telepon dia nggak? Urusanmu apa? Aku nggak mau telepon. Nggak telepon ya sudah, ayo pergi. Kenapa kamu ambil barang bawaan saya? Aku nggak bawa banyak uang tunai, kamu ikut aku pulang dulu. Setelah aku selesai urusan, aku akan cari ATM untukmu. Kamu benar-benar mau meminjam uang aku? Pinjam. Tenang, aku nggak akan suruh kamu minum. Terbang, terbang, terbang. Terbang, terbang, terbang. 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 Pesawat mendarat nih. Jatuh deh. Aku mau terbang tinggi-tinggi. Terbang tinggi-tinggi. Hei, bangun. Siapa kamu? Aku penculik orang. Penculik orang apa sih? Pergi sana. Aku mau terbang. Terbang, terbang. Terbang apa sih? Aku bangun. Bangun, terbang, terbang. Sudah, kalau terbang lagi jatuh, minum air dulu. Aduh, aduh. Hei, 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 hei. Jangan muntah, jangan muntah, jangan muntah. Sudah. Kamu setiap hari mabuk di luar, ya? Aku sudah menggendongmu 2 kali, lain kali bayar ya. Terbang. Si Atian, pacarmu ya? Begitu peduli padamu. Pesan dan telepon terus, peduli tapi membiarkanmu sendiri. Berkeliaran di luar. Hei, Siapa kamu? Aku pacarnya Shinru. Kenapa kamu yang angkat telepon Shinru? Mana Shinru? dia mabuk, nggak bisa angkat telepon. Mabuk lagi. Kenapa dia mabuk lagi? Aku juga nggak tahu, tunggu dia bangun aja, tanya dia sendiri. Dia ada di sebelahmu? Kalian di mana? Di rumahku, dia mabuk, aku nggak tahu dia tinggal di mana. Tentu saja aku bawa ke rumahku, mau jemput dia nggak? Kalau mau jemput, cepat-cepat ya, aku mau tidur. Kamu tahu aku nggak bisa datang. Ya udah, nggak ada cara lain, tutup ya. Tunggu dulu. Kamu siapa? Aku temannya, tenang aja, aku nggak akan ngapa-ngapain dia. Nanti kalau dia bangun, aku telepon kamu. Oke, oke, oke. Mabuk lagi. Ini di mana lagi ya? Dia lagi. Ini rumahnya? Sendirian tinggal di rumah besar, sayang banget. Orang tinggal di rumah besar, sayang banget ya. Cewek ini kok kayak kenal ya?
Kayaknya ketemu dia nggak sial juga. Halo, Siatian. Akhirnya kamu angkat telepon. Kemarin kamu ngilang kemana aja? Aku kasih tahu ya, aku sementara nggak butuh uang lagi. Tapi uang itu pinjam dari orang, harus cepat-cepat dikembalikan. Cepat kirim uangnya, ya. Pinjam dari teman. Teman baik. Halo, halo, halo. Apa sih, Siatian? Berani nggak angkat telepon? Oh, si Jun, ada apa? Ada seorang nyari kamu, namanya Lee Shinro. Lee Shinro. Suruh dia masuk. Oak, Ada apa sih? Ada waktu buat nyari aku? Ada waktu buat nyari aku? Uang di meja lihat nggak? Aku mau bilang terima kasih. Nggak usah terima kasih. Harus dikembalikan. Udah aku bilang, aku kayak orang yang nggak mau balikin utang. Tentu saja kamu orang yang jujur. Cuma balik pinjam balik, siklus yang nggak ada habisnya. Orang pasti ada masa sialnya. Oh, kalau gitu lain kali sial, jangan minum banyak-banyak. Biar nggak tidur di kamar siapa tahu. Kalau nggak ada apa-apa, kamu bisa pergi dulu. Aku masih ada kerjaan. Begini, uang yang aku pinjam dari kamu. Nggak bisa dikembalikan, ya? Baru saja bicara begitu sombong. Aduh, aku bukan mau ngeles, cuma sementara belum bisa bayar. Awalnya aku pinjam sama pacarku. Nggak tahu dia otaknya rusak atau gimana. Dia bertengkar sama aku, terus nekat telepon aku. Jadi tiba-tiba, sumber penghasilanku hilang. Kamu juga tahu kan aku dari luar kota. Awalnya memang nggak bawa banyak uang. Jadi kemarin aku udah mau. Kamu. Pacarmu bukan namanya Siatian kan? Kok kamu tahu sih? Ah. Soalnya kemarin aku lihat kamu mabuk. Terus, teleponnya bunyi. Aku nggak sengaja. Ternyata kamu ya. Kamu ngomong apa sama dia? Kayaknya yang seharusnya dikatakan, nggak seharusnya dikatakan, semuanya udah dikatakan. Kamu ini. Nervous apa? Aku udah jelasin buat kamu. Nggak ada gunanya. Siatian ini otaknya keras. Harus tunggu dia sendiri yang ngerti, baru bisa. Nggak heran. Tapi kamu ini sebenarnya gimana sih? Sembarangan ngangkat telepon orang, sembarangan ngomong. Aku nggak peduli, kamu harus ganti rugi aku. Ganti rugi? Kalau kamu mau ngeles bilang aja. Bicara begitu rumit, aku bilangnya. Walaupun aku nggak terlalu kaya, tapi kita harus lakukan apa yang seharusnya. Nggak seharusnya dilakukan juga dilakukan, jadi bayar kamu sedikit uang juga worth it lah. Kamu maksudnya apa? Aku udah bilang aku bukan orang kaya gitu. Uangnya pasti aku bayar. Tapi kamu harus ganti rugi aku dulu. Kamu mau aku ganti rugi apa? Aku lihat perusahaannya besar, orangnya juga nggak banyak. Aku lihat gini aja deh, aku biarin kamu ajak aku kerja di sini. Gajinya nanti buat bayar utang. Kamu cuma kasih aku sedikit uang buat makan dan jajan, gimana? Agak rumit, biar aku pikir dulu. Kamu mau aku ajak kamu kerja di sini, ya? Buat bayar utangku. Untung kamu. Untung aku. Kalau aku nggak mau gimana? Ya uang kamu ini bisa hilang, bukan aku nggak mau bayar. Cuma nggak ada cara. Ini namanya paksa cari uang, aku nggak ada kesempatan bilang nggak. Kamu ini kok keras kepala banget sih? Sudah aku bilang, aku kasih kamu kesempatan. Seperti aku ini, cewek yang baik, kalau kamu nggak ngajak, kamu bakal nyesel. Ya udah. Iya kan? Aku kasih kamu kerjaan apa, kamu kerjain apa? Tentu aja. Oke. Udah, deal ya?
Makasih udah ngizinin aku ngajak kamu kerja. Bayar utangku. Sama-sama, akhirnya kamu ngerti juga. Orang sial ya tetap sial. Terbius sama senyum manisnya. Bener-bener, nggak ada yang bisa diandalkan. Aku kasih tahu, aku cuma nahan sementara. Aku nggak punya pilihan. Halo. Gimana? Kerjaan barunya? Sangat bagus. Oh, sebenarnya aku mau kasih kamu posisi baru. Tapi kalau kamu udah nyaman, udah deh. Tang Ninglang. Di kantor, panggil aku Tang Song. Kelihatannya santai. Udah selesai nyuci ya? Mending kamu cek sendiri. Aku lupa itu toilet cewek. Kamu nggak bisa masuk. Ya udah, anggap aja udah bersih. Udah makan? Aku kerja terus, mana sempat makan. Udah jam segini belum makan, nanti dibilang aku kejam sama karyawan. Ayo makan. Nggak. Kenapa? Kamu kebanyakan cium bau, jadi nggak lapar? Aku cleaning service. Kamu bos, pasti makanannya mahal. Aku nggak sanggup bayar, apalagi ngajak. Bahkan kalau aku nggak mau kamu diomelin. Soalnya bakal banyak utang budi sama kamu. Kamu makan aja sendiri, nggak usah peduli sama aku. Makan aja kok ribet. Gak bakal aku tagih kok. Tetap nggak. Aku nyuci toilet setengah mati, bau banget, takut ganggu kamu. Gimana kalau aku makan dulu? Terus, aku bawa takeaway buat kamu. Gimana? Terserah. Kadang-kadang, aku bingung sama kamu. Dibilang pintar. Kayaknya kamu agak bodoh. Bilang kamu bodoh, tapi kamu juga cukup pintar. Kalau bilang kamu jujur, kadang-kadang kamu banyak bohong dan bicara besar. Kalau bilang kamu munafik, kadang-kadang kamu juga benci kejahatan. Sebenarnya kamu datang untuk apa? Jangan-jangan kamu suka membersihkan toilet? Ada urusan apa denganmu? Penasaran aja. Ya, teruslah penasaran. Wanita itu tidak mudah untuk ditebak. Sungguh misterius. Aku lapar sekali. Kamu kan mau beli, cepatlah pergi. Kalau tidak, aku akan ke minimarket. Tidak jelas siapa bos dan siapa karyawan.